Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, kali ini kita masuk ke pertemuan kedua dalam mata kuliah Arsitektur SITI Perusahaan. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan bahas tentang pendahuluan arsitektur SITI Perusahaan, atau bisa juga kita katakan arsitektur enterprise. Ya, baiklah, langsung saja. Nah, jadi setiap organisasi itu pastinya memerlukan berbagai macam sistem informasi. Jadi rata-rata saat ini setiap organisasi kecil, menengah, dan organisasi besar pastinya memerlukan sistem informasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang ada saat ini. Nah, organisasi tersebut pastinya perlu melakukan perencanaan sistem informasi yang dibutuhkannya secara menyeluruh dan terintegrasi. Nah, jadi meskipun organisasi tersebut sudah menerapkan sistem informasi, tapi tidak semua organisasi ataupun perusahaan tersebut sistem informasi itu udah terintegrasi. Ya, jadi tidak semuanya. Selanjutnya, untuk mencegah kotak-kotak SI dalam suatu enterprise yang akan menyulitkan pimpinan dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan. Jadi, apabila sistem informasinya itu tidak terintegrasi atau masih terkotak-kotak, nah itu pastinya nanti akan menyulitkan pimpinannya dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan. Oke, selanjutnya adalah penyusunan arsitektur enterprise. Nah, jadi setiap organisasi ataupun perusahaan ini perlu menyusun yang namanya rencana induk sistem informasi atau disingkat dengan RISI. Nah, kenapa kita perlu menyusun rencana induk ini? Jadi, agar digunakan sebagai contoh bagi organisasi yang bersangkutan dalam membangun sistem-sistem informasinya itu secara terarah, terencana, kemudian efisien, dan yang pastinya itu terjadwal. Nah, selain itu digunakan sebagai untuk mendukung strategi bisnis di dalam organisasi ataupun perusahaan tersebut. Ya, saya kasih contoh gambar seperti ini. Jadi dalam membangun sistem ini, jadi kita harus terjadwal, kemudian harus efisien, kemudian harus terarah sesuai dengan tujuannya tersebut. Oke, selanjutnya definisi arsitektur dan definisi perusahaan atau enterprise. Oke, yang pertama definisi arsitektur. Jadi arsitektur ini bisa dikatakan sebagai struktur atau gambaran terstruktur dari tiap aktivitas. Selanjutnya bisa juga dikatakan sebagai perorganisasian yang fundamental dari suatu sistem yang terdiri dari beberapa komponen, relasi yang terjadi antara komponen dan dengan lingkungannya, serta prinsip-prinsip yang digunakan sebagai petunjuk di dalam desain dan evolusinya. Kemudian perencanaan berupa cetak biru atau blueprint dari suatu struktur baik fisik maupun maya. Dan bisa juga dikatakan sebagai bentuk model dan gambaran dari bagian atau komponen yang ditinjau dari berbagai sudut pandang tertentu. Nah, ini adalah beberapa definisi arsitektur. Selanjutnya definisi enterprise. Jadi enterprise atau perusahaan ini adalah setiap aktivitas yang memiliki suatu tujuan tertentu. Jadi maksudnya di sini adalah sekelompok orang dengan tujuan tertentu yang memiliki sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya bisa juga dikatakan tiap kumpulan organisasi yang memiliki beberapa tujuan atau prinsip umum atau suatu garis dasar. Jadi di sini bisa berupa keseluruhan korporasi, divisi dari suatu korporasi, kemudian organisasi pemerintah,
departemen tunggal, atau suatu jaringan organisasi dengan geografis berbeda yang dikaitkan dengan tujuan tertentu. Selanjutnya, kata enterprise ini tidak selalu berkonotasi terhadap perusahaan atau company yang berorientasi pada keuntungan profit saja. Jadi tidak semua organisasi atau perusahaan ini tujuannya hanya untuk keuntungan saja, tapi ada juga yang berorientasi non-profit. Nah, contohnya adalah pemerintahan, kemudian institusi pendidikan. Selanjutnya adalah enterprise juga bisa dikatakan di berbagai ukuran. Contohnya kalau yang kecil itu kafe, toko, kemudian kalau besar seperti perusahaan telekomunikasi atau BUMN, BUMD. Nah, itu juga bisa dikatakan sebagai enterprise. Nah, selanjutnya adalah apa sih itu arsitektur perusahaan atau enterprise? Jadi berkisaran tentang pemahaman elemen-elemen yang berbeda yang menyusun enterprise dan bagaimana hubungan dari elemen-elemen tersebut. Selanjutnya, basis aset informasi strategis yang menentukan misi, informasi, dan teknologi yang dibutuhkan untuk melaksanakan misi tersebut, dan proses transisi untuk mengimplementasikan teknologi baru sebagai tanggapan terhadap perubahan kebutuhan misi. Nah, ini merupakan pengertian dari arsitektur enterprise. Selanjutnya, sistem informasi yang terkotak-kotak. Nah, ini adalah gambaran sebuah sistem informasi yang terkotak-kotak. Di sini maksudnya adalah, di sini kan ada sistem, kemudian ada database, kemudian di sini ada sistem, ada database, sistem, database. Nah, ini setiap sistem ini memiliki database sendiri. Artinya, setiap database satu dengan database yang lainnya atau sistem satu dengan sistem yang lainnya, ini tidak terintegrasi atau tidak terhubung satu dengan yang lainnya. Nah, ini merupakan contoh sistem informasi yang kurang bagus, yang kurang baik ya. Karena apabila sistem A misalnya memerlukan data dari sistem yang B, nah itu gimana caranya? Sedangkan mereka tidak terintegrasi. Nah, ini adalah contoh sistem informasi yang terkotak-kotak ya. Nah, selanjutnya sistem informasi yang terintegrasi. Nah, ini adalah contoh sistem informasi yang benar ya. Di sini ada sistem, dan satu database. Nah, mereka saling terhubung satu dan lainnya. Jadi apabila memerlukan informasi, nah itu bisa langsung didapatkan. Nah, ini contoh yang benar. Selanjutnya, arsitektur enterprise ini mempunyai arti penting bagi organisasi, yaitu untuk mewujudkan keselarasan antara teknologi informasi dan kebutuhan bisnis. Maksudnya di sini adalah apabila enterprise tersebut memerlukan sebuah teknologi informasi, nah itu sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan bisnis yang ada pada enterprise tersebut. Kemudian arsitektur enterprise semakin populer karena dalam era e-bisnis dengan aplikasi front-end yang berorientasi ke pelanggan dimanfaatkan untuk menghindari aplikasi yang terfokus pada organisasi fungsional saja. Nah, jadi di dalam era e-bisnis ini ada yang namanya aplikasi front-end dan aplikasi back-end. Jadi kalau arsitektur ini lebih ke aplikasi front-end karena dia berorientasi ke pelanggan. Jadi bedanya antara aplikasi front-end dan aplikasi back-end ini adalah intinya kalau front-end ini dia adalah orang yang mengembangkan tampilan aplikasi tersebut atau orang yang mengembangkan tampilan situs tersebut. Jadi contohnya adalah orang yang mengelola HTML, kemudian CSS atau JavaScript. Nah, sedangkan untuk aplikasi backend ini kebalikannya, berarti dia orang yang bertanggung jawab untuk kondisi dari sisi servernya tadi. Sisi server ini contohnya adalah kayak database. Jadi orang yang berperan agar
situs tersebut itu bisa bekerja. Nah, itulah perbedaan antara aplikasi front end dan aplikasi back end. Selanjutnya, tujuan arsitektur enterprise. Jadi untuk menjamin bahwa sumber daya informasi yang dimiliki enterprise agar dapat digunakan dalam rangka mendukung strategi enterprise tersebut. Jadi di sini yang pertama, tujuan tersebut agar digunakan sebagai contoh bagi organisasi yang bersangkutan dalam membangun sistem-sistem informasi tersebut. Jadi seperti sasaran dan tujuan enterprise tersebut harus diuraikan atau harus dijelaskan secara detail untuk mendapatkan kebutuhan informasi dan komunikasi bagi enterprise tersebut. Jadi dari kebutuhan dasar tadi, dari informasi tadi, nah itulah yang digunakan sebagai dasar untuk membuat rencana arsitektur enterprise nantinya. Kemudian tujuan tersebut, enterprise ini harus dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan skala waktu tertentu. Jadi untuk mengerjakan arsitektur enterprise ini nantinya akan memiliki ada siklusnya, ada tahapan-tahapannya. Jadi tidak bisa dilakukan secara lompat-lompat, itu nggak bisa. Jadi memang ada tahapannya. Jadi harus diselesaikan tahapan 1 baru bisa ke tahapan 2. Nah, seperti itu. Selanjutnya, mengapa perlu arsitektur enterprise? Yang pertama, enterprise terdiri dari beberapa unit yang memerlukan sistem informasi. Nah, setiap unit enterprise ini cenderung mengembangkan berdasarkan gaya dan platformnya. Jadi tadi yang saya katakan, rata-rata memang setiap enterprise atau organisasi atau perusahaan memang sudah menerapkan sistem informasi. Tapi tidak semua sistem informasi yang diterapkan tersebut sudah terintegrasi, jadi masih ada yang terkotak-kotak tadi. Ini tadi ya. Kemudian enterprise tersebut memiliki beberapa sistem informasi yang berdiri sendiri tadi dan tidak terintegrasi satu sama lainnya. Akibatnya, manajer atau pimpinannya itu akan sulit mendapatkan informasi yang dibutuhkan secara lengkap. Nah, itulah mengapa kita perlu arsitektur enterprise ini. Selanjutnya, arsitektur enterprise merupakan suatu proses sekaligus sebagai suatu produk. Kenapa dikatakan demikian? Karena AE ini kan ada tahapan-tahapannya. Jadi, nanti AE ini, arsitektur enterprise ini ada beberapa kerangka kerja atau framework-nya ya. Nanti akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Jadi, secara singkat saja sebagai gambaran, contoh framework yang digunakan di dalam arsitektur enterprise ini, contohnya Zahman Framework, kemudian EAP, kemudian yang paling sering digunakan saat ini atau yang rata-rata mahasiswa yang sering mengambil untuk judul KP atau skripsi itu rata-rata arsitektur enterprise mereka menggunakan framework TOGAF ADM. Nah, itu yang paling banyak digunakan saat ini. Kemudian, untuk menjamin bahwa sumber daya informasi yang dimiliki enterprise digunakan untuk mendukung strategi enterprise. Selanjutnya, produk AE ini akan menjadi panduan bagi manajer dan mendesain proses bisnis dan panduan bagi pengembangan sistem dalam membuat aplikasi yang selaras dan tujuan dan oleh kebijakan perusahaan tersebut. Nah, untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup itu saja untuk pendahuluan arsitekturnya. Nah, nanti akan banyak PR kalian, artinya siap-siap di mata kuliah ini memang akan banyak tugas. Jadi nanti saya akan buat tugas besar, jadi semacam mini KP kalian. Nah, jadi itu nanti akan saya jelaskan lagi di pertemuan selanjutnya. Saya mengingatkan kembali, saya harapkan kalian memang benar-benar memahami mata kuliah ini ya. Jadi jangan sampai ada yang ketinggalan. Jadi
Nanti kita kerjakan tugasnya itu bertahap. Jadi misalnya planning A-nya udah siap, kita lanjut ke planning yang B. Jadi tidak bisa kita ulang kembali. Nah, seperti itu. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa WhatsApp saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.